Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tugas dari manajemen dan ekonomi teknik dengan judul analisis ekonomi smart monitoring ruangan berbasis web server. Next. Dengan anggota kelompok yang pertama ada Budi Valentino Mute, lalu Vincentis Christian Putra, ada Agus Sutiana, Muhammad Sudrajat, dan Arif Fahrizi. Pokok pembahasannya ada 4. Yang pertama ada pendahuluan, lalu ada metode, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, dan yang keempat ada kesimpulan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Yang pertama ada pendahuluan. Next. Di mana perkembangan teknologi saat ini sudah berkembang sangat pesat. Salah satu perkembangan yang terjadi yaitu teknologi nirkabel. Teknologi nirkabel menjadi sesuatu yang populer dan dapat dimanfaatkan untuk sistem kontrol dan monitoring. Penerapan teknologi nirkabel pada smart room dapat membantu pengawasan keadaan suatu ruangan dalam rumah. Smart monitoring ruangan yaitu konsep yang menggabungkan sensor-sensor canggih dengan infrastruktur jaringan untuk memantau dan mengontrol berbagai aspek dalam ruangan seperti suhu, kelembapan, kualitas udara, dan keamanan. Next. Dalam proses pembuatan suatu produk monitoring ruangan, diperlukan beberapa analisis ekonomi untuk menganalisis layak atau tidaknya produksi produk untuk dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Analisis kelayakan ini menggunakan metode Net Present Value atau NPV, Internal Rate of Return atau IRR, dan Payback Period. Tujuan dari analisis ini untuk menganalisis aspek finansial yang meliputi perkiraan jumlah dana yang dibutuhkan dan analisis kelayakan investasi. Next. Oke. Boleh next. Ya. Di sini ada flowchart dari penelitian kami, analisis kelayakan smart home, di mana ada 2 aspek yang akan dibahas, aspek non finansial dan aspek finansial. Aspek yang non finansial meliputi aspek teknis dan teknologi, yaitu jenis sensor, panjang kabel, tata letak, koneksi jangkauan. Kemudian ada aspek finansial yang meliputi NPV, IRR, dan period. Kemudian nanti akan diambil informasi teknik ekonomi, kemudian kita bisa menentukan layak atau tidak layaknya, dan kita akan menjadi rekomendasi. Next. Ya, analisis merupakan sebuah metode pendekatan untuk menghasilkan sebuah kesimpulan dari data primer maupun data sekunder yang telah dikumpulkan. Data primer merupakan informasi yang disaksikan dan didokumentasikan secara langsung dari penyebab kematian. Kemudian pada penelitian ini ada 2 aspek yang akan dianalisis, ada aspek non finansial dan aspek finansial. NPV merupakan selisih antara nilai sekarang arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode tertentu. Dalam penganggaran modal dan perencanaan investasi, NPV ini digunakan menentukan profitabilitas dari suatu investasi atau proyek yang diusulkan. Rumus dari NPV itu sendiri adalah NPV sama dengan arus kas per 1 tambah I pangkat T dikurang investasi awal, di mana I ada tingkat diskon dan T adalah jumlah periode terwaktu. Next. IRR atau Internal Rate of Return adalah metrik yang digunakan untuk memperkirakan persentase tingkat pengembalian investasi, terutama bagi perusahaan dan organisasi, untuk menentukan profitabilitas dari peluang investasi. Berikut ini ada rumusnya, di mana CT ada net cash inflow selama periode T, CO ada total biaya investasi awal, IRR ada tingkat pengembalian internal, sedangkan T jumlah periode. Boleh next? Initial investment dapat kembali. Perhitungannya yaitu dengan cara membagi initial investment dengan proceeds dan dikali dengan 1 tahun sehingga menghasilkan payback period. Hasil dari perhitungan payback period yang diterima apabila payback period menghasilkan waktu lebih cepat dari umur ekonomis.
Hasil analisis kedua aspek ini akan diambil kesimpulan menggunakan studi teknoekonomi. Studi teknoekonomi mencakup pengambilan keputusan yang terkendala oleh sejumlah masalah, terutama dalam memberikan pilihan yang optimal dari banyak kemungkinan alternatif. Hasil dari studi ekonomi akan kita dapatkan layak atau tidak layaknya fitur tersebut, sehingga akan menjadi sebuah rekomendasi. Baik, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Untuk hasil pembahasan yang pertama, yaitu biaya bahan baku smart monitoring di tahun awal. Jadi untuk bahan bakunya itu ada microcontroller, sensor suhu, sensor gerak, sensor LDR, power supply, modul WiFi, kabel, kontak kontrol, relay, PCB, LCD display, dan biaya software. Yang di total itu 1.540.000. Yang dimana ini merupakan tahun ke-0 atau di tahun 2024. Setelah itu ada biaya untuk hingga tahun ke-4, yang dimana di tahun 2024 itu 1.540.000. Di tahun kedua yaitu tahun 2025 yaitu 1.650.000. Di tahun 2026 1.730.000, di tahun 2027 1.825.000, dan di tahun 2028 2.155.000, sehingga untuk totalnya yaitu 8.900.000. Selanjutnya untuk biaya tetap smart monitoring ini ada solder, ada listrik, ada mesin bor, dan sewa bangunan yang di total 2.100.000. Kemudian di tahun 2024 hingga 2028, total tenaga kerja yang digunakan sebanyak 5 orang dengan gaji satuan 60 juta untuk 1 tahun, sehingga jumlah gajinya sebesar 300 juta. Kemudian ada biaya penunjang untuk smart monitoring yang terdiri dari timah solder dan bahan bakar. Yang di tahun 2024 itu totalnya 900.000, di 2025 itu 890.000, di tahun ke 2026 itu 1 juta, 2027 1.070.000, dan di tahun 2028 1.080.000. Kemudian ada juga biaya tidak tetap smart monitoring yang terdiri dari bahan baku dan bahan penunjang, sehingga keduanya itu diakumulasikan atau dijumlahkan. Hasilnya di 2024 itu 2.440.000, di 2025 itu 2.540.000, di 2026 itu 2.730.000, di 2027 itu 2.895.000, dan di 2028 itu 3.235.000. Kemudian untuk penerimaan smart monitoring akan dilanjutkan oleh Agus. Baik, terima kasih sebelumnya kepada rekan saya. Berikutnya merupakan penerimaan smart monitoring. Ini merupakan salah satu hasil proyeksi yang akan diprediksi dari tahun 2024 hingga tahun 2008, di mana nilai penerimaan penjualan tertinggi itu berada pada tahun 2027 dengan mencapai target penerimaan sebesar 48 juta dari hasil penjualan dengan jumlah produksi sebesar 30 unit dengan harga jualnya Rp1.600.000. Next. Kemudian untuk nilai pendapatannya sendiri sama halnya ketika nilai penerimaan itu lebih besar di tahun 2027, maka begitu pula dengan nilai pendapatan smart monitoring dengan target sebesar 30.050.000 yaitu pada tahun 2027. Hal ini berkaitan erat dengan penerimaan smart monitoring pada tahun 2027 yang telah saya jelaskan sebelumnya. Next. Kemudian untuk melakukan analisis NPV smart monitoring dilakukan beberapa analisa. Yang pertama yaitu NPV, Net Present Value, di mana untuk menentukan apakah web smart monitoring ini bernilai ataupun apakah merugikan ataupun tidak ketika diberikan investasi. Sehingga dalam hal ini jumlah Net Present Value dengan melakukan perhitungan diperoleh sekitar Rp32.615.000. Angka ini bernilai positif sehingga dalam hal ini proyek layak dilanjutkan. Next. Kemudian untuk menentukan nilai internal of return atau IRR untuk menganalisis apakah proyek ini layak atau tidak, maka dilakukan proses perhitungan IRR dengan membandingkan antara diskonto yang sebesar 10% dengan diskonto sebesar 12%. Di mana nilai dari
12% ini kami anggap sebagai nilai NPV dengan penjumlahannya 0. Sehingga dalam hal ini diperoleh dengan menggunakan rumus IRR sebesar 1,07%. Sehingga angka ini belum mencapai titik impas, di mana titik impasnya itu sebesar 12%. Sehingga dalam hal ini proyek ditolak. Hal ini bertolak belakang dengan analisis net present value yang telah dilakukan sebelumnya. Karena nilai dari investasinya sebesar 140 juta ribu rupiah. Next. Kemudian untuk mengetahui nilai payback period, di mana nilai payback period ini adalah rentang waktu untuk mengembalikan nilai investasi sebelumnya, di mana nilai investasi yang akan diinvestkan kepada proyek smart monitoring ini sebesar 140 juta rupiah. Sehingga arus kas per tahunnya yaitu sebesar 35 juta rupiah. Sehingga diperoleh nilai payback-nya dengan melakukan pembagian yaitu 140 juta dibagi dengan 35 juta sebesar 4. Yaitu dalam hal ini payback period proyek smart monitoring ini selama 4 tahun. Sehingga dalam hal ini memiliki waktu yang relatif lama. Oke, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Agus. Pada pembahasan selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu hasil studi dari ekonomi. Hasil dari studi ekonomi akan didapatkan layak atau tidaknya fitur tersebut, sehingga akan menjadi sebuah rekomendasi. Untuk mengetahui hasil dari studi ekonomi, maka dilakukan analisis dengan beberapa biaya. Untuk biaya bahan baku, biaya tetap, dan biaya tidak tetap. Penerimaan penjualan tertinggi berada pada tahun 2027, mencapai 48 juta. Dan nilai pendapatan tertinggi berada pada proyeksi tahun 2027 dengan pendapatan sebesar 30 juta 50.000 untuk mengetahui studi ekonomi layak atau tidak. Dianalisis menggunakan NPV atau Net Present Value, hasil dari Present Value Process menghasilkan sekitar 132.615.000 dan hasil dari net investasi diperoleh dari hasil Present Value Process dikurangi jumlah investasi awal yaitu 100 juta, sehingga diperoleh sebesar 32.615.000. Dan angka ini merupakan angka positif, maka proyek didapat dilanjutkan. Perhitungan IRR diperoleh sebesar 1,07%, yang dimana angka tersebut belum mencapai titik impas. Dan arus kas per tahunnya adalah 35 juta, sehingga diperoleh nilai payback period. Selama 4 tahun ini merupakan waktu yang relatif lama, sehingga sangat perlu dipertimbangkan. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.